Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita berjumpa lagi, kita bersama lagi di channel saya di bulan Syawal, hari yang keempat. Ya, bulan Syawal yang keempat ini, sobat-sobat. Dan bagi yang umat Muslim seperti saya, ya baru saja selesai melaksanakan ibadah wajib, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Baiklah sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang Muslim, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Sobat-sobat, kali ini saya ingin menyoroti salah satu atau seorang politisi, yaitu Ali Mochtar Ngabalin. Dia sekarang jabatannya adalah staf ahli utama KSP, ya. Apa KSP itu ya? Staf kepresidenan. Nah, ya seperti itu loh. Saya agak lupa singkatan dari KSP itu, sobat-sobat. Tapi dia ini ya di bawah kepemimpinan Muldoko. Tetapi sobat-sobat, saya tidak ingin menyoroti aktivitasnya di politik. Akan tetapi saya ingin menyoroti karena dia ini adalah seorang yang selalu tampil dengan simbol Islam, ya khususnya di Indonesia, karena dia ini selalu mengenakan sorban di kepalanya. Dan belakangan ramai, karena apa? Karena dia mengatakan ketika dia berdebat dengan salah satu pimpinan Muhammadiyah, yaitu Bapak Busro Mukodas, dalam perdebatan itu dia mengatakan bahwa otak pimpinan Muhammadiyah itu disebutnya otaknya sungsang. Dan memang kita kenal Ali Mochtar Ngabalin ini dalam setiap perdebatan selalu dengan nada tinggi, selalu sepertinya meremehkan lawan bicaranya, bahkan keluar kata-kata yang kasar, celaan, bahkan cacian. Nah, di sini yang ingin saya soroti, sobat-sobat, karena dia ini pimpinan pondok pesantren, pernah menjadi dewan pimpinan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, dan jabat sebagai Badan Komunikasi Mubalik. Dan jabatan-jabatan ini tentu saja dia harus menunjukkan kepemimpinannya sesuai dengan bingkai Islam. Nah, inilah yang ingin saya soroti. Saya akan menyoroti bagaimana tingkah laku dia, adab dia ketika berdebat, dipandang atau diukur dari ukuran Quran dan hadis Nabi. Tapi sebelumnya sobat-sobat, bagi yang belum
melaksanakan subscribe-nya di channel saya. Silakan untuk melaksanakannya. Tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam. Jangan lupa like dan share-nya. Bunyikan juga loncengnya sobat-sobat, agar sobat-sobat ya tidak ketinggalan ya informasi-informasi dari video-video yang saya upload. Baiklah sobat-sobat, kita lanjutkan pembicaraan kita atau sorotan saya terhadap Ali Muchtar Ngabalin yang belakangan mengatakan otak salah satu pimpinan Muhammadiyah otaknya sungsang. Dan ini menimbulkan kemarahan di kalangan Muhammadiyah. Ya, salah satunya dari ketua pemuda Muhammadiyah ya, yang balik mengatakan otak Ngabalin lah yang sungsang. Bahkan diminta untuk menyampaikan maaf. Ternyata Ngabalin ini malah ngegas. Dia balik ya, mencela, bahkan mencaci pimpinan Muhammadiyah yang menanggapi omongannya yang mengatakan sungsang tersebut. Nah, jadi sobat-sobat, mari sekarang ya kita tilik sikap atau omongan atau adab dari Ali Muchtar Ngabalin dalam setiap perdebatannya. Dia sudah banyak berdebat dengan beberapa orang. Ya, kita sebut saja diantaranya dengan Rocky Gerung. Kelihatan sekali, ya. Dan ini cuplikan videonya bisa kita perhatikan. Bagaimana cara Ali Muchtar Ngabalin ya mengeluarkan pernyataan-pernyataan, kata-katanya dalam perdebatan tersebut. Kita bisa lihat dan kita bisa nilai. Kemudian juga dengan yang lain yang cuplikan videonya saya tayangkan berikut ini. Hei Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini. Otakmu harus kau perbaiki, itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksi. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya Pak, boleh dokter benar. Ente profesor dari mana? Bang Ngabalin, Jadi kita maksud saya begini, jangan dibawa kepada statement-statement yang penuh dengan halusinasi, membuat asumsi-asumsi yang membuat publik itu justru tidak mencerahkan tapi tambah bingung karena penjelasannya penuh dengan halusinasi. Pak Abdullah ditanggapi, kita selesaikan dulu Pak Abdullah. Jangan, kalau dibiarkan ini nanti tambah menyesatkan Bang Ngabalin, rakyat. kita selesai. Nah, masih banyak lagi sebenarnya ya perdebatan yang terjadi antara Muchtar Ngabalin dengan beberapa orang lainnya. Akan tetapi beberapa video yang saya tayangkan tersebut rasanya sudah cukup mewakili. Karena ya gaya Ali Muchtar Ngabalin seperti itulah di dalam perdebatan. Bahkan dia bukan hanya merendahkan orang lain, bukan hanya mencaci dan mencela, akan tapi menunjukkan kesombongannya. Ya, menunjukkan kesombongannya. Karena dia merasa ya sebagai staf ahli
utama kepresidenan, dia merasa mewakili presiden, sehingga orang lain dianggapnya harus tunduk dengan kata-katanya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita ukur, ya, kita tilik satu persatu, atau kita tilik beberapa ucapan-ucapannya dengan, ya, nas-nas Al-Quran, dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, surat Al-Humajah. Dalam surat Al-Humajah itu jelas Allah mengancam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumajah. Celaka, neraka wail, pengumpat dan pencela. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanustanibu katsiran minadz-dzon. Inna ba'dadz-dzon ism. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'do. Ayuhibu ayakula lahma ahimaita. Pakarihtumuh. Wataqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah engkau mencela, mencari-cari kesalahan satu dengan yang lainnya. Sukakah kamu makan daging saudaramu yang sudah mati? Maka kamu akan merasa jijik. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, kemudian hadis Nabi, ya, yang mengatakan bahwa orang sombong, ya, tidak akan masuk surga. Nah, jadi sobat-sobat, itulah beberapa hal, ya, mengukur bagaimana adab dari Ali Mukhtar Ngabalin. Ternyata sangat bertolak belakang dengan Allah dan Rasul. Nah, sobat-sobat, adalah kita jangan silau dengan jabatan, silau atau terkecohkan dengan penampilan, dengan simbol-simbol Islam. Ya, kita harus lihat atau perhatikan apa yang dia katakan. Kemudian kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ingat, selalu pesan Allah di Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanajja'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Dan jika kamu berselisih paham, berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas ayat ini, ya, kita diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga kepada pemimpin. Akan tetapi ketika
kita berselisih tentang sesuatu, tentang paham, tentang pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain, bukan kepada pemimpin, kepada ustadz maupun kepada ulama. Akan tetapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana nas Al-Qur'annya, bagaimana matan hadisnya. Nah, inilah yang harus kita pegang, sehingga kita tidak terkecoh, tidak silau dengan jabatan atau ketinggian ilmu seseorang yang ditandai dengan gelar-gelarnya atau ditandai dengan kelulusannya, dari mana dia lulus. Nah, demikian sobat-sobat, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi